Bismillahirrahmanirrahim. Zuhdu dunya anwarul wilayati wa ma'nahu al qurbati fiha wal maili ilaiha wa na'umi syahwatiha bidamiha wa hiyatan lillahi wa hidal akhirati wa alamatu zuhdi ayyaktama dal wajdi wa yafraha dal faqdi mimma yahmilu al-insana ala zuhdi fi dunya ajla faqara fi haqaratiha wa isyatiha wa maradiha wa ma'azalika jastu wasabiha wa lantarqa lahu bil hadithi wa di dunya yuzanu bidallahi wa yanaha wa qawtin wa sabaqabira minha ila ratamahin fiha dunya Al-Qur'an Al-Qur'an Nabiha Al-Qur'an wa walahu wa aliman wa al-muta'aliman man akhudha min ad-dunya wa yafihi akhadha al-lahu wa la yashuru wa la arifuna lahu ayatin min dunya wa tadhidi fiha qawluhu ta'ala lawla yakuna nasu ummatan wahidatan ja'ana yakulu Rahmani al-Zikr Iman Umayyatin wa Marija al-Haruh wa Al-Jihim wa Awan wa Sururan Aleha al-Zakiwan al-Lupan al-Nakul wa Zuhdu Zariyatun wa Zuhdun al-Harami wa wajibun Janahu al-Taqwa wa Zuhdun syubhati wa wajahun al-Ra'i wa Zuhdun al-Jana al-Hajjati al-Jaziyya wa Fadlun al-Mandubun wa Fihi wa Idun wa Idun Dinatun wa Dunyawiyatun Qala sallallahu alaihi wasallam Idhad dunya yuhibbuka Allah wa idhad wa nasi yuhibbuka nas وقال الدنيا تدريك القلب والبدن ويقول بها تدريك الهم والحزن واعلم ان المؤمن العاقل والذي يجد الاخره على الدنيا والذي يسوي بينهما وفي يحبكم والذي يجد الدنيا على اخرته وشاكم والله اعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhdu, ya zuhud kita udah baca minggu lalu karena masih ada hubungan kita ulangi lagi. Az-zuhdu, apa makna zuhud? Az-zuhdu di dunia anwarul wilayah. Zuhud di dunia merupakan tanda kewalian seseorang. Di mananya ya semua aulia pasti zuhud hidupnya. Kalau kita masih ada di hati kita ada zuhud, berarti
berarti ada tanda kewalian buat kita. Ya, jadi nggak ada yang namanya aulia itu sebut cinta dunia, nggak ada. Sekalipun nyatanya berglamor, ya, mewah, ya, itu ya tidak menandakan, menandai bahwa mereka cinta dunia, sekalipun mewah. Ya, ini ya kenapa tidak bisa begitu? Karena dunia cuma sampai tangan mereka. Dunia tidak sampai ke hati mereka, dunia cuma sampai tangan mereka. Ya, karena kalau masuk hati, sebagaimana bilang, dunia kalau masuk hati akan terlilit, akan terlilit ya, dengan rasa pelit, rasa sayang. Di para aulia, yang mana mereka tersebut sudah cabut cinta dunianya, mereka orang zuhud, ya, mereka tidak sayang sama dunia, ya. Wa ma'nahu arti adalah tarku rabbati anha, tabrubati fiha wal maili ilaiha wa tanahmi bi syawtiha. Artinya zuhud adalah meninggalkan atau meninggalkan cinta, artinya tidak mencintai dunia. Wal maili ilaiha, tidak mau malaya milu cenderung, tidak mau memilih dunia. Watanu bisyawatiha, tidak mau berpoya-poya ya dengan syahwat, segala macam syahwat di dunia. Apa makna syahwat? Segala macam keinginan. Segala macam keinginan, ini apa juga tidak zuhud, sekalipun halal, ya dia tidak ikutin, namanya zuhud. Ya, anggap kita punya apa yang kita punya bisa nggak? Ya, kita beli, kita beli, kita triliunan, bisa aja. Ini kalau dia zuhud, tarku tana'um, meninggalkan bernikmat-nikmatan, meninggalkan berpoya-poya, ya, dengan syahwat, dengan segala macam keinginan di dunia. Likauni, kenapa demikian? Likauniha mulhiyatan anillahi wa anil akhirah. Karena yang namanya dunia tersebut, ya, beserta ya ke segala macam syahwatnya, keinginannya, itu bisa membuat orang lalai kepada Allah dan kepada akhirat. Dan orang-orang yang lalai kepada Allah, nggak taat, nggak mau ibadah, pasti ada sesuatu yang membuat mereka lalai. Ya, apa dari tadi, apa dari binatang pelihara mereka, dari mobil yang mereka punya, dari ini semuanya itu pasti ada yang membuat mereka lalai. Semuanya ini harta benda dunia, syahwat dunia. Ya, bagaimana anda bilang minggu lalu, sesuatu yang membuat kita lalai kepada Allah, kita jauhkan, putus hubungan. Karena dia buat kita lalai kepada Allah apapun juga, ya, sudah dijelaskan minggu lalu, ya. Wa alamatu zuhdi, tanda-tanda zuhudnya seseorang adalah kalau kita pengen tahu kita zuhud apa tidak, ya, bagaimana ayat tama idal wajdi wa yafraha idal faqdi. Seorang merasa sedih kalau lagi ada dan gembira kalau lagi nggak ada. Nah, kalau kita kan umumnya bagaimana? Kalau lagi punya duit, girang, mukanya cahaya banyak, bukan bercahaya, mukanya enak dipandang. Tapi kalau nggak punya duit, mukanya penyok, apa itu? Ya, jelau, somblok, mukanya lihat nggak enak, ketahuan. Tanda-tandanya, ini berarti orang nggak zuhud. Ya, susah. Kalau tim pertanyaan, kok lagi nggak ada, gembira, ya, enak aja. Karena nih yang ngasih nggak ada Allah Ta'ala. Dia ya ingat ini yang beri begini, ya, yang nahan saya, yang nggak kasih saya rezeki, nggak kasih duit Allah Ta'ala. Diingat Allahnya aja diingat. Kalau dia Allah Ta'ala yang diingat, ini yang beri Allah Ta'ala, udah enak hatinya, tenang. Paham nggak? Kalau kita kan nggak lihat pemberinya, kita lihat hasilnya. Maknanya apa? Yang anggap satu orang modal duit nggak jadi, udah capek-capek, ya, pembeli udah ketemu sama penjual, pembeli sama penjual udah ketemu, udah deal, udah bukanya udah apa itu saya? Wah, udah deal ya, pas udah lagi tuh, lagi jadi orang kaya mendadak, ya, orang kaya baru yang mendadak, udah girang benar bukanya, wah, ya, mau ketemu nih pembeli penjual, janji jam 3 subuh udah mandi. Mana orang itu? Ada kan? Udah rapi kata bini, bang mau kemana bang? Ya, orang nih, saya goin aja deh, ketemu nih pembeli udah deal nih, udah jam 3 malam bang, udah mandi. Ya, tahu-tahu dengan izin Allah Ta'ala apa tuh? Batalin, nggak jadi, langsung penyok mukanya. Jelek, penyok,
ke perut, udah pokok nggak nafsu makan, tidur nggak bisa, ada yang gitu. Ada. Nah, berarti apa kita tuh? Nggak zuhud. Itu kan gimana? Nah, ya emang kalau lagi ada enak kan, tapi kalau lagi nggak ada, ya lagi nggak ada udah, ini sama, gembira aja. Nah sekarang gembira lagi nggak ada, nah enak. Ya kalau ditakuti kalau lagi ada, dia bisa apa? Bermaksiat. Dia takut kalau lagi ada, dia melampaui batas. Dia takut kalau lagi ada berbuat yang macam-macam. Karena yang namanya banyak maksiat, ya maksiat enak kan yang bayar. Bayar. Ini bayar, semuanya kan kalau bayar harus pakai duit, dia lagi ada, dia takut gitu. Ya. Nah, kita enaknya gimana? Kita gimana nih? Ya rubah aja deh biar kita zuhud. Lagi nggak ada duit, senyum aja dah, enak aja, ketawa aja deh, ketawa. Enak aja dah, pokok lagi nggak punya duit, makan banyak. Lagi punya duit, makannya banyak juga. Udah enak aja kata bininya, bang lo bilang aja lo, mau diapain dunia? Mau diapain dunia begini, ya udah, enakin aja, penting enakin aja ya, paham ya? Terusin. Wa mimma yahmilul insana ala zuhdi fil dunya, dan sesuatu setengah atau tata cara yang bisa membawa orang tersebut untuk zuhud di dunia adalah ayat tafakkur bi haqqiyah. Bagaimana cara bisa zuhud? Seorang merenungkan tafakkur tentang kehinaan dunia, wa khisyatiha wa faniha, sama kehinaan dunia dan kelenyapan dunia, bakal lenyap dan fana, bakal binasa, bakal habis. Kita pikir nih, yang dulu bersama kita sekarang udah nggak ada, yang dulu ini jadi begini, yang dulu sehat ya sekarang lagi sakit, yang ini begini. Nah kita renungkan tentang kehinaan dunia. Karena buat apa yang saya cintai ternyata hina, yang saya bela-bela ternyata hina, bakal binasa, bakal habis. Kok saya belain dunia sih? Yang saya belain bakal saya tinggalin kalau saya mati. Dan nanti kalau saya mati saya nggak buat apa-apa nih. Nah, renungkan begitu bisa zuhud. Renungkan. Jadi nggak menjadikan dia segala-galanya. Kalau menjadikan dia segala-galanya udah nggak zuhud. Ya, nah, ya makanya sini kata Habib Abu Bakar Al-Adini bin Ali Al-Masyhur, dia mengatakan sumber kerusakan di muka bumi daripada pemerangan, pembunuhan ini ulahnya orang kafir. Kenapa? Orang kafir menjadikan dunia segala-galanya karena mereka tidak percaya amal negeri akhirat. Jadi dunia dijadikan apa nih? Udah mentok apa maksudnya? Udah nggak ada lagi. Kalau kita kan yakin nggak sama akhirat? Yakin sama kehidupan akhirat, kehidupan yang dinikmat, kehidupan dunia, kehidupan yang dihantui dengan kematian. Sehat di dunia, sehatnya bisa sakit, ya kekayaan dunia bisa miskin, kesenangan dunia bisa susah. Begitu dunia, itu dunia. Nah ini ya kalau orang kafir ya nggak memandang begitu demikian. Jadi mereka menjadikan dunia segala-galanya harus terpenuhi, tercapai, sekalipun rencana membunuh, menghancurkan, ya asalnya berbenturan orang lain, yang penting dia punya keinginan tercapai. Karena dunia segala-galanya buat dia. Kalau kita kan muslim enggak, kita ada negeri akhirat yang kita bakal tuju ke sana. Ya dijelaskan minggu lalu bagaimana ya jadikan dunia sebagai tempat transit aja. Tidak lama-lama kita ada tujuan akhir, yaitu akhirat ya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka adalah orang yang yakin, yang beriman tentang adanya hari akhirat. Ya, insyaallah kita menjadikan hamba-hamba yang mukmin ya. Wa ma'adzalika la tasbu li sahibiha wa la tabqalahu. Ya, bersama dengan demikian itu dunia enggak nyenengin buat orang-orang yang beli dunia. La tasbu tidak murni, tidak nyenengin buat orang yang beli dunia. Kenapa demikian? Kan tadi ya hartanya yang banyak bisa hilang, ya dibanggain, ya hartanya yang banyak terbang bisa diblokir kan? Kan bisa diblokir, lagi diblokir. Yeah. Beruntung orang nggak punya di bank, ya enakan ada di bank Toyib aja deh, atau bank Muslim, bank Hasan, bank Ali nggak diblokir, yang lain diblokir. Ini jadi lantas nggak bakal nyenengin, walaupun kalau nggak bakal abadi, nggak kekal, nggak abadi, bakal lenyap semuanya. Lenyap nggak kira-kira? Lenyap.
kumpulin duit siang malam, sampai duit yang banyak, tahu kita mati nggak bawa apa-apa. Kita kumpulin buat ahli waris. Ahli warisnya nggak ngaji, nggak beragama, ahli warisnya jadi apa? Main berantem, ribut, bunuh-bunuhan. Makanya ada doa kalau orang meninggal dunia, ada doanya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan haramkan kami pahala dari perbuatan yang kami lakukan dan jadikan fitnah setelah kematian dia. Karena ada fitnah terjadi di keluarga. Waktu masih ada bapaknya, masih ada orang tuanya, kehidupan saudara, saat abang adik semuanya harmonis, bagus. Begitu orang tua meninggal dunia, ribut, berantem. Ada kan? Hanya fitnah. Fitnah. Ya, karena ini. Nah, makanya sini ya, yang kita kumpulin tersebut belum tentu buat kita semuanya. Ya, jangan kita bawa yang apa? Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan di dalam kebaikan. Itu akan ketemu kita di akhirat. Harta kamu sesungguhnya adalah harta yang ketemu kamu di akhirat. Nah, kita punya harta sekarang nih, ya, punya duit 100.000 sekarang di dompet kita atau di kantong kita, itu belum tentu punya kita. Ya, kalau 50.000 kasih Bang Ian buat bikin kebuli, nah nanti ketemu 50 di akhirat. 50 lagi buat apa tuh? Rokok. Nah, yang rokok nggak ketemu di akhirat. Oh enggak, ya. Tapi ada yang begitu, yang bakal ketemu, ya, yang buat deposit di akhirat dia ngambil, ya, nggak peduliin, yang lenyap, yang bakal habis, ya, dia pedulikan, banyak begitu, ya. Paham ya? Jadi wa ma'adzaka la tasqul isyaiha. Dan nikmat, ya, buat orang yang memiliki dunia, wala tabqalahu, dan dunia enggak abadi buat dia. Ada kalanya sebelum dia mati hatinya lenyap, ada kalanya hatinya masih ada tapi dia lenyap di dunia, dia mati. Ya, kita punya duit nih, ya, kita punya bini cantik semuanya. Ada kalanya bini kita yang cantik meninggal dulu, ada enggak? Ada. Bisa. Ada kalanya kita meninggal dulu. Ya, dunia begitu. Kira-kira begitu dunia. Dunia begitu, ya. Makanya renungkan tentang keindahan dunia, insyaallah di hati kita disebut, ya. Wa fil hadis, dan suatu hari dikatakan, ya, awalau kanit dunia dan kita akan tuzanu indallah. Lau kanit dunia tuzanu indallah janaha bahudatin. Kalau dunia ditimbang, ya, ada bobotnya seberat sayap nyamuk. Janah nyamuk sayapnya kiri kanan dua, ini janah satu. Kalau seandainya dunia ditimbang dan mempunyai bobotnya seberat sebelah atau satu sayap nyamuk, berarti masih ada harga kan? Masih ada harga 0,000 berapa gram kita nggak tahu deh, ya, kita nggak tahu, ya. Masyaqa kafiran min hasyarbat main. Jadi saya Allah Ta'ala tidak memberi minum orang kafir sekaligus satu teguk. Kalau dunia ada harganya, ya, harganya bobotnya beratnya seberat satu lembar sayap nyamuk, ya. Orang kafir gak dikasih sama Allah Ta'ala. Mana apa? Maknanya dunia sama Allah Ta'ala gak ada harganya. Karena ada harganya yang bakal ditinggalin oleh orang-orang penghuni dunia, baik orang mukmin maupun kafir akan tinggal dunia. Tapi orang kafir tidak yakin, ya, bahwa mereka akan tinggal dunia. Yang namanya bisa disebut, ya, yang mereka hadapi sekarang segala-galanya buat mereka, ya. Wa fihi, dan dalam hadis juga dikatakan adunya mal'unatun mal'unun ma fiha ila dzikrullahi wa ma walahu au aliman aw muta'alliman. Dunia ini isinya penuh dengan laknat Allah. Mal'unun ma fiha, akan dilaknat apa-apa yang ada yang di dunia tersebut. Ya, ila dzikrullahi wa ma walahu, kecuali dunia yang bentuknya ada zikir kepada Allah dan sejenisnya. Jadi kita hidup di dunia satu hari 24 jam. Kita itu semuanya satu hari 2 jam bisa ada murka Allah, ada laknat Allah dalam kehidupan kita yang 24 jam tersebut. Karena bagaimana supaya kita punya kehidupan tidak dilaknat sama Allah Ta'ala? Anggap tidurnya sebelumnya tidur baca atau amalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dibaca ini, ya, kemudian sebelum itu dibaca tabarok. Nah, ini tidurnya tidak ada penuh kelaknatan. Nah, tidurnya sesuai yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pagi bangun, nah, bangun, ya, anggap dia bangun sebelum subuh, dia tahajud. Nah, ini tahajud terus zikir kepada Allah.
nggak dilaknat, nggak ada laknat. Kemudian dia sarapan, dia waktu sarapan dia ingat ya sarapan atau makan hal yang mubah. Dia ingat waktu sarapan tersebut dia dalam sarapan dia ingin niat apa? Untuk kuat takwa kepada Allah, kuat taat, dapat pahala lagi. Ini zikir kepada Allah. Kemudian dia kerja nyari duit, yang pegawai, yang dagang, dia niat apa? Niat pencarian nafkah yang halal buat istri buat anak. Ini zikir kepada Allah. Jadi usaha nggak dilaknat. Nah, kalau nggak mau dilaknat, ya jadikan semuanya terhubung karena Allah Taala atau melaksanakan Allah Taala punya perintah. Kita punya dunia nggak ada laknatnya. Nah, tapi kalau kita nggak bisa begitu, penuh dilaknat. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Au aliman au mutaliman. Nah, kalau kita nggak mau dilaknat juga, jadikan diri kita orang alim yang mengajar. Jadikan diri kita orang alim, au mutaliman atau orang yang belajar. Nah, kayak sekarang kehidupan kita nih. Dan kita apakah saat ini kita dapat anak Allah? Insya Allah enggak. Kenapa? Karena kita salah satu dari orang yang aliman wa muta'aliman. Ya, orang aliman orang yang alim atau muta'alim orang yang mau belajar. Jadi saat ini nih kehidupan kita nggak ada laknat. Kenapa? Kita orang yang muta'aliman yang belajar, yang mau hadir majelis taklim, yang mau hadir mengajar, nggak ada laknatnya insyaallah. Nah, tapi kalau kita nggak bisa pilih semuanya, ya sepak terjang kita, perbuatan kita bukan bentuk ingat dirikan sama Allah, bukan melaksanakan perintah, karena kewajiban, bukan yang sunnah darinya, kemudian kita tidak mau ngaji, kehidupan kita tiap hari penuh laknat dari Allah Taala. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita bisa hindari ya daripada laknat Allah, jadikan diri kita tadi semuanya ada hubungan dengan Allah Taala. Ya, tadi bangun tidur, ya kemudian dikejar, nyatanya rezekinya halal, jika halal perintahkan. Perintah, dan jadi halal untuk isi perintah. Ini bentuknya zikir kepada Allah. Karena mana zikir ingat sama Allah, ingat sama Allah, artinya ingat sama Allah, ingat terkoneksi antara dia sama Allah Taala, terkoneksi antara dia dengan Tuhannya dengan berbagai cara, baik ngajakan yang wajib, ngajakan yang sunnah, ngajakan perintah Nabi Muhammad SAW, atau di hadir pengajian, di majelis taklim, ini bentuk ingat zikir sama Allah Taala, tidak ada laknat. InsyaAllah kita bisa begitu ya. Amin. Ya. Terus kitab waman akhadha minad dunya fawqa ma yakfihi akhadha hattahu wa huwa la yash'uru. Siapa orang yang ngambil dunia melebihi yang dia butuhkan, melebihi yang dia cukupkan, ya lebih. Akhadha hattahu wa huwa la yash'ur. Niscaya kebinasaan akan mendatang dia tanpa dia rasakan, tanpa dia ketahui. Nah, maksud gimana? Kita di dunia asal cukup aja dan nikmat, jangan berlebihan gitu, paham nggak? Ya, bagaimana apa tuh? Kita pernah dengar cerita apa tuh? Seekor semut ada madu satu apa tuh? Madu ya, madu satu apa satu? Sendok kan satu apa? Tatakan ya. Kalau dia makan dikit enak nggak? Selamat ya dia? Selamat. Dia katanya nyemplung ke dalam kan? Iya. Nyemplung ke dalam ke dunia sangat mudah. Mati gak? Mati. Nah, bukan malah tenggelam. Bagus, bukan malah nikmat, dia binasa. Jadi mana apa? Kita di dunia udah segera cukup buat kita. Kita bisa makan halal, ya, bisa tidur, bisa ini, udah cukup. Kalau berlebihan, nanti ya kita akan datang ke binasa kita tanpa kita rasakan, tanpa kita ketahui. Sudah terbukti Sa'labah. Tahu Sa'labah itu kan Sa'labah? Sa'labah yang dulu dia mikir begitu, ya dia sama istrinya bisa makan, bisa minum, bisa ibadah, sholat berjamaah sama Rasulullah SAW, udah enak. Tapi dia pengen lebih, minta doain sama Rasulullah biar hartanya banyak, uangnya banyak. Bagaimana? Akhirnya karena permintaan tersebut Rasulullah angkat tangan, ya doain, Sa'labah dibuka pintu rezekinya. Ternyata ya Allah berikan melebihi yang dia butuhkan. Akhirnya kambingnya yang tadi yang dikit beranak tiap hari, beranak sampai kambing tersebut ya banyak, ya Sa'labah tidak hadir lagi sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Rasulullah nanya kepada sahabat yang mana Sa'labah lagi usin kambing. Dulu nggak ngurusin kambing, dulu sekedar doang cukup bisa sholat sama kita, sekarang mah nggak bisa lagi. Nah akhirnya
Ditanya sama sahabat, engkau dicari sama Rasulullah. Ya. Kemudian kenapa nggak jamaah? Nanti saya bisa sholat sendirian. Nah, paham nggak? Ada kambingnya banyak lagi, tidak apa? Nggak sholat Jumat. Sampai Jumat akhirnya ya dia binasa dengan kekayaan yang melimpah ruah. Nah, sekarang gimana? Bukan kita nggak boleh minta lebih sama Allah, boleh. Tapi padahal kalau kita tahu keadaan kita sekarang terbaik dari Allah Ta'ala buat kita nggak tahu. Paham nggak? Allah Ta'ala kan ada hamba yang Allah Ta'ala kayain. Kalau miskin bahaya ya. Ada hamba Allah Ta'ala yang aku miskinkan, kata Allah Ta'ala. Kalau aku bikin kaya bahaya. Ada yang dikayain kalau miskin bahaya, ada yang miskin kalau dikayain bahaya. Nah, sekarang ini terbaik buat kita, terbaik. Cobain nih, ya Allah Ta'ala pengen kita miskin, kita pengen kaya, bahaya gak? Bahaya. Kayak salah tadi. Miskin lebih baik daripada kekayaannya. Nah, dan ada yang kaya, ya dimiskinkan Allah Ta'ala bahaya. Ya imannya bahaya, akidahnya. Nah ini udah. Sekarang gimana? Boleh kita minta tambahan sama Allah Ta'ala? Boleh gak? Boleh. Rezeki yang gimana? Yang halal, yang barokah. Allahumma rizqni rizqan halal kasiran thayyiban mubarakan fi. Rezeki yang barokah, enggak ganggu ibadah akhirat, enggak ganggu ibadah, enggak ganggu taat. Kemudian rezeki yang enggak nyusahin. Nah, ini kita minta maaf gitu. Ya, bukan berarti ngambil tambahan. Nah, sekarang enak ya, kita enak sekarang nih. Ya enaknya sekarang, karena contohnya itu ya. Ini yang yakin semuanya nggak ada yang menteri, ada nggak menteri? Ada nggak yang gubernur? Ada. Kalau ada yang jadi gubernur, anda yakin minggu depan nggak ngaji lagi? Anda yakin? Ya kenapa? Sibuk. Ada di bandara, ada rapat di kota ini, apalagi ketemu ini, rapat di komisi 3 DPR, komisi 10, gitu kan kira-kira. Nah, udah. Ini kayak sekarang enak gak? Enak kan? Saya hadir salat jamaah, saya hadir pengajian, makan kebuli banyak, tidur gampang, enak gak? Ya, kenyang tidur di pojokan tidur jadi, enak gak? Enak. Ini mahal gak? Karena di semalatan dirubah, kita jadi menteri, jadi wali kota. Ya, aduh, repot gak? Repot. Udah, anak-anak kayak kita aja deh. Ya. Nikmatin apa yang Allah berikan buat kita, nikmatin, syukur aja, nikmat syukurnya udah enak kan? Enak ya. Ya tadi ada bilang kalau hari Minggu Senin besok ada yang akan jadi gubernur, nggak ngaji lagi ya. Ya tahu gubernur mana? Ya, jangan jadi wali kota nggak ngaji lagi, udah enak gak begini? Enak ya. Ya, enak gak ini hidup gitu? Enak ya. Bangun pagi-pagi. Ya, udah ada ngopi, nasi ada uduk, samsunya, ya, samsu nasi ulam bungkus, ada, enak ya, saya ngaji sarapan lagi, enak kan? Nanti siangnya ke Mansur, Masya Allah, enggak, enak ya malam, enak gak gitu? Udah enak gimana gitu ya? Bukan berarti nggak boleh, sanggup boleh dikasih dirobah sama Allah Ta'ala ya, kalau nggak sanggup jangan ya. Nah terus kita. Jadi waman akhadha min dunya fa qawm yakfihi akhadha hatta wa huwa la yash'ur. Siapa orang yang ngambil dunia melebihi atau di atas yang cukup buat dia, ya yang cukup buat dia lebih kurang meluang, ya maka dia telah mengambil kebinasaan tanpa dia rasakan. Ya, jadi kemiskinan bukan dari kekurangan enggak, karena ya tidak bisa memenuhi keinginan kita yang banyak. Kita kalau ada syahwat keinginan, apabila nggak bakal cukup. 1 miliar dikasih nggak bakal cukup, pengen ini, udah. Karena ini udah enak nggak? Udah bisa makan enak, udah bisa ibadah, enak apa lagi, enak nggak? Enak hidup. Nah maka ini ya wajib kita syukur aja dah, ya yang ada ya. Terusin, wa qala al-arifuna, yang berkata para aulia, para arifin billah. Ablagu ayatin fi tamid dunya wa tazhidi fiha qaulu ta'ala. Ayat Quran yang paling mantap, paling tepat dalam membahas tentang kehinaan dunia dan nyuruh untuk orang-orang untuk zuhud di dunia, itu Allah Ta'ala punya firman yang berbunyi walaula ayyakuna nasu umatan wahidatan. Kalau bukan karena ingin ya Allah Ta'ala hindari manusia daripada menjadi satu kelompok, satu umat, ya artinya umatnya kumpul dalam kekafiran, ya kalau satu umatnya kumpul dalam kekafiran,
la ja'alna liman yakfur birahmati kami akan jadikan orang-orang yang kufur, orang kafir dengan Allah Ta'ala libutihim sukofan min fitotin, kami akan jadikan mereka punya rumah atapnya loteng-lotengnya terbuat dari perak, wa ma'arija, dan akan kami berikan tangga-tangga rumah mereka yang tinggi, yang tingkat, ya alaiha yadharun, yang mana mereka gunakan tangga tersebut untuk naik turun. Artinya ya kami akan berikan kehidupan yang mewah, ya wali buituhim abwaban, dan rumah mereka mempunyai pintu-pintu yang bagus, wasururon, dan ada surur, apa tuh, ranjang-ranjang jamak sarir, ya yang terbuat dari emas, dari permata, alaiha yatakiun, yang mana mereka tersebut sedang itikaf, sedang misalnya nyender atau santai di mana di dipan atau tidur mereka, wazurupan, dan perhiasan emas, perhiasan perak, wa in kullu dzalika lama matal hayat dunya. Tapi ingat semuanya itu harta kehidupan dunia, harta kenikmatan dunia, perhiasan dunia, bakal hilang semuanya. Bakal hilang semua. Artinya apa? Artinya ya yang kalau rumah-rumah yang hebat-hebat itu bakal ditinggal juga semuanya. Maka yang namanya rumah, kata rumah yang lain apa? Tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Tempat kita tinggal apa tempat yang bakal kita tinggalin? Hah? Mana tempat tinggal saudara? Mana tempat tinggal Pak? Tempat yang kita tinggalin apa tempat yang bakal kita tinggalin? Tempat yang kita tinggalin. Kita tinggalin juga. Sekarang ada orang mati yang benar meninggal dunia apa meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia. Hah? Meninggalkan dunia. Tapi kok nggak rekan ya? Ya. Yang diumumkan telah meninggal dunia. Kok yang benar Pak? Telah meninggalkan dunia. Iya. Ya, ini yang belajar ilmu tahun, yang ilmu tahun tahu, yang ilmu nahwu tahu. Kalau telah meninggal dunia, kalau bahasanya berlaku mata di mata dunia yang mati. Kalau meninggal dunia yang mati, yang meninggal. Ah enggak. Tapi kalau telah meninggal dunia, siapa meninggal? Iya. Orangnya. Nah, jadi dunia ditinggalin. Nah, dunia ditinggalin, maka sini ya dunia tersebut semuanya bakal kita tinggalin. Maka jangan rumah tinggal, rumah yang bakal kita tinggalin. Rumah bersama. Ya kita doa orang tua ya bersama, bapak ibu bersama sama anak-anaknya, nanti ya mulai berpisah tuh, anaknya nikah ke sana, rumah pindah tinggal orang tua berdua tinggalnya, rumahnya tersebut ditinggalin sama anaknya sama orang tuanya, diisi apa penghuni baru. Ya kayak rumah kita yang kita tinggal sekarang ini rumah bekas orang lain. Benar nggak kira-kira? Yeah. Rumah yang kita tinggalin bekas rumah orang lain nggak? Yeah. Kecuali memang rumah kita di hutan baru. Ya rumah yang kita tinggalin pasti ya umumnya di tempat rumah yang pernah ditinggal orang lain, pemilik orang lain yang dijual, ya telah meninggalkan dunia, kita isi lagi. Dan kita yang ninggalin, yang hidup situ, yang di situ bakal ninggalin dunia juga. Itulah dunia semuanya. Ya, udah banyak yang meninggalkan dunia. Nah, kita tentu semuanya bakal nyusul mereka semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, mati apa? Husnul khotimah. Mati bawa iman ya. Terusin. Wazuhdu darajatun. Zuhud tersebut ada tingkatannya. Zuhud ada tingkatannya. Ya. Zuhdun bil haram, zuhud dalam masa yang haram. Bagaimana hukumnya? Wa huwa wajibun li alimnya taqwa. Itu zuhud sama yang haram hukumnya wajib. Ya, zuhud sama haram, tinggal yang haram wajib enggak? Wajib. Kan zuhud sama dunia ninggalin dunia. Kalau zuhud sama haram ninggalin yang haram wajib enggak? Wajib. 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 Li'annahu minna taqwa, karena ya zuhud sama haram itu yang wajib termasuk daripada takwa. Apa makna takwa? Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Allah Ta'ala perintahkan yang halal, berarti yang haram tinggalin. Allah Ta'ala perintahkan suruh tinggal yang haram, berarti yang diambil yang halal. Nah ini kalau zuhud sama dunia hukumnya wajib. Zuhud sama yang haram hukumnya wajib. Ya itu nggak makan babi haram wajib tinggalkan wajib ya, karena zuhud sama yang haram. Terus kan wa zuhdun bi syubhati wa huwa namna hamdal wara. Zuhud sama yang syubhat ada halalnya ada haramnya. Ya ada benda ada halalnya haramnya. Ya kan kalau ada halal dan haram campuran kita nggak ambil, kita termasuk orang yang wara. Zuhud gimana? Zuhud sama yang syubhat, halal haram dicampur, ya kita tinggalin, ya kita nggak ambil yang syubhat,
Berarti kita warok, orang yang bahasa kita apa? Warok, apik apa sih? Yang menghindari takut ada dosa. Padahal ada halalnya tapi nggak boleh ambil juga. Ya, halal sama haram. Kalau halal berwarna bisa kita pilih. Halal warnanya putih, haram warnanya apa tuh? Hitam. Bisa kita pilih-pilih. Kan harta halal sama halal nyampur. Beli dia gula 1 kilo halal, ini gula haram, campur. Bisa nggak kita beli? Nah, aneh niatnya ngambil yang halalnya, baru bisa. Bisa nggak? Nanti kau makan yang syubhatnya, aneh niatnya halal, nggak bisa. Karena harus dicampur. Nah, kecuali ada warna bisa kita pilih. Ya, jadi yang syubhat, itu satu jenis daripada kewarokan seseorang. Mau selamat ya tinggalin aja ya. Kenapa? Karena ada haram. Wajudun bima jadal bil hajah min dunya. Zuhud melebihi ya terhadap kebutuhan hajat daripada dunia. Artinya apa? Artinya dia zuhud sama dunia, tapi yang melebihi hajatnya dia. Dan ini cukup, saya ini cukup. Nah, berarti zuhud sama yang lebih, ya. Wa huwa fadlun wa mandubun, itu ada keistimewaan, ada keutamaan dan disunahkan. Jadi maknanya apa? Maknanya zuhud ama sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Yang kita udah butuhkan cukup terpenuhi, udah kita tinggalin. Ya, kenapa? Ini udah saya cukup nggak? Cukup. Nah, lagi saya mau ambil lagi. Nah, ini fadlun wa mandubun, ada keutamaan, ada dan disunahkan. Jadi nggak mentang-mentang halal, nggak mentang-mentang punya dia perlu juga kan cukup, saya cukup deh. Saya nggak banyak, saya cukup aja. Saya udah ini, saya udah cukup buat yang lain aja. Jadi zuhud sama yang lebih daripada dunia, ya. Wa bihi fawaidun diniyatun wa dunyatun, dan zuhud sama yang lebih sama yang lebih daripada kebutuhan itu ada keutamaan dalam segi agama, ada keutamaan dari segi dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhad fi dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah telah akan cinta kepada kamu. Jadi Allah cinta sama hamba-hamba yang zuhud di dunia. Wajhad fi ma'indan nasi yuhibbukan nasu. Dan zuhudlah kamu pada apa-apa yang ada di masyarakat, di orang-orang, niscaya orang-orang akan suka sama kamu. Artinya yang di masyarakat sekalipun ada hak kita zuhud, kita cukup, nggak buat yang lain aja, buat ini aja. Ya, saya alhamdulillah saya punya diri, saya punya keluarga yang cukup, buat yang membutuhkan, yang buat yang lain aja. Nah, ini saya orang-orang akan senang kita gitu. Karena nih, ya, anggap apa tuh? Ada beras bansos ya, ada bantuan. Kita ada hak kita mengambil, kita ada hak kita dibagi-bagi semuanya. Tapi kita bilang apa? Cukup. Kasih yang lain aja deh. Kasih yang lain yang lebih butuh, anda udah cukup, anda punya istri, anda punya anak, semuanya apa? Alhamdulillah, cukup, ya udah cukup, kasih yang lain aja. Orang demen nggak sama kita begitu? Iya. Nah, tapi kalau kita kaya juga, ada bangsa kita ambil juga. Kemaruk tuh apa? Kemaruk? Iya, maruk. Ya? Maruk, serakah. Apa? Serakah, tomat tuh, masuk lagi ini. Nah, rame nggak? Nah, tapi kalau kita zuhud, nggak. Buat yang lain aja ada cukup. Orang demen kita, wah enak tuh orang, masya Allah tuh. Dia nggak ngambil, dia kasih yang lebih butuhkan lagi, dia udah cukup. Nah, orang demen nggak kita? Demen. Tapi kalau kita kemaruk, demen nggak? Belum. Wah, semuanya tuh, ya semuanya diambil dia semua tuh. Wah, ya, jangan ya. Tanggung dikit lagi ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, az-zuhdu fi dunya turihal qalba wal badana. Zuhud di dunia membuat hati tenang dan badan jasad tenang juga. Enak, kita nggak sumpah zuhud, badan enak ya, nggak ada banyak. Mungkin kalau kita nggak zuhudnya segala macam kita ambil, kita apa katanya, kita punya badan, naudzubillah, kita takuti banyak penyakit kita ya, yang banyak apa tuh misalnya penyakitnya macam-macam sekarang ya, sebab makan yang banyak ya, makan ini udah masih makannya lagi ya. Nah, dan hatinya nggak tenang. Tapi kalau dia zuhud, hidupnya enak deh.
hati enak, jasmani, rohani enak, udah gitu aja, zuhud. Tapi kalau yang gak zuhud gimana? Ya kepikiran duluan. Dia mau tidur mikirin dunia gimana besok ya? Hari ini dapat 1 miliar, besok dapat miliar gimana caranya? Gimana caranya? Dipikirin, bengong duluan. Ya ini kan, cobain dunia kalau pikir-pikir begitu ya. Warak batu pihak tuksirul hama wal hadan. Cinta sama dunia membuat apa? Memperbanyak ya kesedihan dan kesumpahan buat seseorang. Udah bisa makan enak, tidur enak, ada sehat, otot, udah nikmatin, udah syukurin. Pengen banyak cinta sama dunia, sumpah hidup kita, sedih gitu hidup kita punya hidup nggak enak, terus duluan. Ya paham ya? Nah, karena bagaimana kita punya apa? Kita termasuk yang mana nih? Mukmin yang akal penuh apa enggak? Nah, katakan wa alam anal mu'min al akhirah walladzi yu'asiru dunya ya yu'siru dunya ala dunya yu'siru dunya akhirah ala dunya. Ketahuilah mukmin yang akalnya mukmin yang berakal, artinya dia punya akal digunakan. Karena ada orang mukmin akalnya enggak digunain. Iya. Kan dia mukmin akalnya digunakan. Mana yang lebih baik, mana yang tidak baik, mana yang baik, mana tidak baik, mana yang bagus, tidak bagus, ya yang menggunakan akalnya. Walladzi yu'sirul akhirata ala dunya. Mukmin yang berakal baik adalah orang yang mementingkan akhirat daripada dunia. Yu'sirul akhirah ala dunia, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau ada orang mukmin lebih mementingkan akhirat daripada dunia, mukmin akil, mukmin yang menggunakan akalnya. Dia kan pikirin dunia yang saya bela-belain, yang saya cintain, maka saya tinggalin. Penipu ini membuat orang lalai, saya ke akhirat aja dah. Nah, bagus. Jadi lebih mementingkan dunia akhirat daripada dunia. Itu mukmin yang akil. Waladhi yustawi bainahuma ghabir ahmakun. Dan orang yang nyamain antara dunia sama akhirat disamain 50-50 balas, itu orang bodoh. Nah, jadi kita sama, kalau aneh gak bisa deh. Kalau itu kan mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau aneh setengah-setengah deh. Dunia juga akhirat juga, karena hidup dunia. Orang yang mementingkan akhirat bukan berarti dunia nggak mau, ada, tapi sekedar doang, paham nggak? Yang sama-sama, yang nyamain aja balan dunia 50%, akhirat 50%, itu gobiun ahmakun, orang bodoh. Kenapa disamain? Padahal nih bakal ditinggalin, padahal nih nyusahin, padahal nih repotin, disamain. Nah, paham ya? Wa amal ladzi yu'siru dunya ala akhirati, dan adapun orang yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Dunia lebih segala-galanya daripada akhirat. Bahwa syakun murtabun, itu orang-orang yang penuh keraguan-raguan. Syak, murtab, ragu-raguan, orang yang ragu-ragu. Apa makna ragu-ragu? Ya, dia tidak mengetahui bahwa dunia bakal dia tinggalin. Ya, ragu-ragu dia punya akidah, ragu-ragu keimanannya. Kalau dia benar mukmin, nggak bakal begitu. Nggak lebih mementingkan akhirat dunia daripada akhirat. Pasti mukmin yang berakal lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Ya, bagaimana cara tadi? Kalau dia masih mau sholat, berarti masih zuhud. Kalau dia tadi ada jam kerja, ya hari Jumat, dia sholat Jumat, berarti dia masih zuhud, masih mementingkan akhirat daripada dunia. Lagi sibuk-sibuknya nyari duit, mementingkan akhirat, berarti orang zuhud. Tapi kalau udah apa tuh? Kerjaan dia menangin, nggak sholat, nggak ibadah, ini lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Orang syak murtab, orang yang dilakukan keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tadi belum tahu ya, sampai sini aja. Wallahu a'lam ya.